Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Vanessa Anastasia Wiondi dengan NIM 10160425100007. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang, mulai dari konsep dasarnya, kemudian perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kemudian akun apa saja yang ada dalam perusahaan dagang, kemudian metode apa saja yang digunakan untuk penjurnalannya, dan juga simulasi penjurnalan mulai dari jurnal umum, buku besar, raca saldo, dan juga laporan keuangan di Excel. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar dari perusahaan dagang. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri, perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang berfokus pada kegiatan jual beli barang, bukan jasa. Kemudian, bisa berperan sebagai produsen ataupun konsumen. Jadi untuk bagian ini, semisal kita sebagai perusahaan yang membeli kepada pemasok barang, maka kita posisinya sebagai pembeli. Tetapi jika kita menjual barang, maka kita sebagai produsen. Jadi untuk penjurnalannya harus dilihat kita berperan sebagai pembeli atau penjual. Kemudian untuk seluruh produknya berasal dari supplier untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk apapun dari barang tersebut. Jadi kita sebagai dalam konsep perusahaan dagang ini sebagai penyambung antara distributor dan juga pembeli. Kemudian persediaan barang menjadi akun penting dalam pencatatan. Kalau dalam perusahaan jasa kan kita tidak mencatat persediaan, yang kita catat hanya piutang, kas berkurang dan juga dan lain sebagainya. Karena yang disediakan itu layanan bukan barang. Sedangkan untuk di perusahaan dagang, karena yang kita sediakan itu barang, otomatis jika kita menjual persediaan kita berkurang. Jika kita membeli, persediaan kita bertambah. Maka untuk pencatatannya menjadi sangat penting untuk melihat persediaannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, yang pertama, kalau perusahaan dagang itu menjual barang fisik, sedangkan untuk perusahaan jasa menjual layanan bukan barang. Kemudian, perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang, sedangkan perusahaan jasa sudah jelas tidak memiliki persediaan barang, karena yang disediakan itu layanan bukan barang. Kemudian, untuk di perusahaan dagang itu memiliki pendapatan yang berasal dari penjualan barang, sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatannya itu berasal dari jasa yang diberikan. Untuk contoh dari perusahaan dagang itu seperti toko pakaian, minimarket, dan juga distributor. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, contohnya itu ada salon, bengkel, konsultan, dan juga jasa pengiriman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dua metode dalam membuat jurnal umum, yaitu metode perpetual dan juga periodik. Kalau untuk perpetual, itu merupakan metode pencatatan yang untuk persediaannya itu dicatat setiap kali terjadi transaksi jual beli. Jadi pencatatannya lebih akurat dan juga akrual. Sedangkan untuk periodik, metode pencatatannya itu dia hanya mencatat jumlah fisik persediaan di akhir periode saja. Jadi tidak seperti perpetual yang tiap kali ada transaksi jual beli pasti pencatatannya diupdate. Kalau periodik hanya dicatat pada akhir periode saja. Nah, untuk di video ini saya akan membuat simulasi penjurnalan menggunakan metode perpetual. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja akun baru yang akan muncul dalam metode perpetual ini. Yang pertama itu tentunya ada akun persediaan yang kita belum pernah buat dalam perusahaan jasa karena di perusahaan jasa tidak ada akun persediaannya. Nah, kalau di perusahaan dagang ada akun persediaan. Nah, kemudian untuk retur penjualan. Nah, kenapa tidak ada retur pembelian? Karena kalau di metode perpetual, jika pembeli melakukan retur, maka tidak ditulis sebagai retur pembelian, tapi digabungkan dalam akun persediaan di kredit. Kemudian, untuk selanjutnya ada akun diskon penjualan atau potongan penjualan. Nah, jadi ketika kita membeli barang atau menjual barang, ada keterangan fakturnya dibayar jika dibayar contohnya 1/10. Jadi itu artinya jika dibayar dalam 10 hari maka akan mendapat diskon 1%. Nah, untuk penghitungan seperti itu kita harus perhatikan dalam penjurnalannya supaya totalannya tidak salah. Jadi semisal kita membeli tanggal 6 lalu baru dibayarkan pada tanggal 10, kita harus melihat apakah ada syarat diskonnya atau tidak. Jika memenuhi syarat diskon maka akan dicatat akun potongan penjualannya. Nah, kemudian selanjutnya ada beban angkut penjualan. Nah, kalau di metode perpetual, pembeli, jika penjual em, melakukan menerima beban akun penjualan, maka akan dicatat sebagai beban akun penjualan. Tapi jika pembeli yang menerima beban angkut pembelian tidak dicatat sebagai beban akun pembelian. Kalau di periodik akan dicatat sebagai beban akun pembelian, tapi kalau di perpetual beban angkutnya itu ditambahkan dalam persediaan.
Nanti akan lebih saya jelaskan dalam proses penjurnalannya. Kemudian ada akun harga pokok penjualan. Nah, karena kita menjual barang, otomatis HPP-nya juga akan dihitung. Nilai dari HPP ini sama dengan nilai persediaan yang berkurang di kredit. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah baru dalam perusahaan dagang yang mungkin kita belum pernah dengar karena selama ini kita hanya mengerjakan perusahaan jasa dan juga jurnal penyesuaian dari perusahaan jasa pada video-video sebelumnya. Nah, jadi istilah barunya itu yang pertama ada FOB. FOB ini merupakan singkatan dari Free On Board. Nah, jadi FOB ini merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang menjelaskan pertanggungjawaban barang yang akan dikirimkan. FOB ini ada dua. Yang pertama ada FOB Shipping Point, yaitu ditanggung oleh pembeli. Yang kedua ada FOB Destination, yaitu beban ongkirnya ditanggung oleh penjual. Nah, jadi ketika melakukan penjurnalan, kemudian kita melihat di surat jalan atau invoice, biasanya ada tertera di situ ada FOB Shipping Point atau FOB Destination. Nah, di situ kita harus lihat apakah kita sebagai pembeli atau penjual. Jika kita yang membeli, lalu ada keterangannya FOB Shipping Point, maka kita harus menanggung beban ongkir tersebut. Begitupun kebalikannya untuk FOB Destination. Oke, selanjutnya ada terms of payment atau termin. Nah, jadi ini merupakan diskon yang diberikan sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti pada invoice akan ada contoh seperti ini. Di sini ada 2/10 N per 30. Ini artinya berlaku diskon 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi, dan juga untuk pembayaran ini harus dibayar penuh maksimal 30 hari. Ada contoh lain yaitu N per EOM atau dibaca end of the month. Itu beda dengan N per 30. Kalau N per 30 kan harus dibayar penuh maksimal 30 hari. Kalau end of the month itu artinya tanggal 31 akhir dari bulan tersebut. Karena kan tidak tiap bulan itu akhirnya di tanggal 30 ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh laporan keuangan. Nah, jadi di sini untuk laporan keuangan dari perusahaan dagang sama sama dan serupa dengan perusahaan jasa, namun berbedanya di laporan laba rugi. Nah, untuk laba ruginya lebih kompleks. Kalau di perusahaan jasa kan kita hanya mencatat pendapatan, kemudian beban dan total bebannya. Kemudian kita bisa dapatkan laba bersihnya. Nah, tapi kalau di laporan keuangan, laporan laba rugi di perusahaan dagang, yang dicatat untuk pendapatannya itu dari penjualan, kemudian dikurangi dengan retur dan potongan harga. Kemudian ada potongan penjualan. Di situ baru bisa didapatkan penjualan bersihnya. Kemudian HPP-nya juga dicatatkan dan juga beban operasi perusahaan. Nah, di sini ada beban non operasional, jadi berbeda. Nah, jadi bisa seperti yang saya bilang tadi lebih kompleks. Nah, di sini kan ada beberapa yang harus kita cari seperti pendapatan neto, laba kotor dan juga laba bersih. Cara untuk mendapatkannya, kalau untuk pendapatan neto itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan harga. Jadi retur dan potongan harga itu jika mau lebih gampang dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian total pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan harga. Pendapatan yang dimaksud ini penjualan ya. Jadi penjualan kita itu dianggap sebagai pendapatan. Nah, kemudian untuk laba kotor didapat dari pendapatan neto yang kita sudah hitung tadi dikurangi dengan HPP. Jadi akan ada akun HPP nanti atau biasanya beban pokok penjualan sama dengan harga pokok penjualan. Nah, itu pendapatan neto dikurangi dengan HPP. Nah, sudah dapat ini, kita bisa mencari laba bersih. Karena untuk mencari laba bersih didapat dari laba kotor dikurangi beban. Nah, beban ini ditotalkan dulu baru mengurangi laba kotor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi penjurnalan. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat penjurnalan dari soal yang ada. Jadi saya akan melakukan jurnal umum secara perpetual, kemudian buku besarnya bagaimana, neraca saldonya seperti apa, kemudian laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangannya saya akan menjelaskan laporan laba rugi, posisi keuangan, dan juga laba ditahan. Oke, jadi sekarang kita akan masuk dalam simulasi penjurnalan. Pertama-tama kita harus membuat gabungan dari CO dan juga keterangannya terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada video perusahaan jasa. Jadi, kita akan menggabungkan dua ini, COA dan juga keterangannya, dengan menggunakan rumus sama dengan concatenate. Nah, kita pilih angkanya, kemudian misalnya saya mau ada spasi. Nah, saya tekan titik koma atau koma tergantung beberapa laptop beda.
kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, kemudian titik koma lagi, dan juga keterangannya. Maka seperti ini. Nah, cara cepatnya supaya semua yang di bawah bisa tergabung seperti ini, kita tinggal tarik sampai ke bawah. Nah, sudah seperti ini, maka sudah selesai untuk COA-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa untuk membuat jurnal umumnya. Kita akan beralih ke sheet selanjutnya. Pertama-tama, kita buat dulu untuk tabelnya. Nah, oke. Ini kita bukan bold supaya rapi, dan juga kita center. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita akan memindahkan hasil gabungan kita yang di sini pada sheets jurnal umum, supaya kita bisa memilihnya pada saat mencatat dari soalnya. Nah, jadi caranya itu kita blok dari atas sini sampai agak ke bawah, kita buat agak panjang, kemudian kita ke data, kita pilih data tools, di sini data validation, kita pencet, kemudian kita pilih list, pilih source-nya dari COA. Kemudian kita blok dari kas bagian paling atas sampai akun yang paling bawah. Oke, sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, maka akan terblok seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita gampang tinggal pilih seperti ini. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke pengerjaan soal. Oke, sekarang kita akan mulai untuk mengerjakan soalnya. Nah, pertama-tama di sini ada surat penyetoran modal. Nah, jadi di sini ada pemiliknya. Pemiliknya ini menyetorkan modal pada tanggal 1 Desember 2025. Jadi dia menyetorkan modal ke perusahaan dengan rincian modalnya itu totalnya 255 juta. Kemudian bentuk modalnya itu berupa kas 150 juta, kemudian perlengkapan senilai 15 juta, kemudian peralatan senilai 40 juta. Kemudian ada kendaraan senilai 50 juta. Jadi setoran tersebut menambah modal disetor perusahaan. Nah, jadi pada jurnal umumnya sama seperti perusahaan jasa, jadi kita tinggal tuliskan dulu tanggalnya. Sini 1 Desember. Pertama-tama di sini kita buat dulu kas. Kasnya 150 di debit. Karena kas kalau bertambah di debit. 150 juta. Nah, kemudian akun yang kedua itu ada perlengkapan. Jadi kita perlengkapan itu kalau bertambah di debit. Jadi di bagian akun debit kita pilih perlengkapan sejumlah 15 juta. Kemudian selanjutnya ada akun peralatan. Peralatan juga merupakan aset. Aset kalau bertambah di debit. Jadi sama seperti perlengkapan dan kas bertambah di debit, yaitu sejumlah 40 juta. Kemudian akun selanjutnya yaitu kendaraan. Sama seperti yang tadi juga merupakan aset di debit, yaitu 50 juta. Nah, selanjutnya di bagian akun kredit, kita buat modal. Modal kalau bertambah di akun kredit. Jadi kita pilih di sini modal, kemudian kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Ya, maka di sini sama ya, seperti di sini totalannya 255 juta. Nah, di sini supaya gampang dilihat, kita numbernya kita pilih ini supaya ada titiknya. Oke, sudah seperti ini. Di sini kita juga lengkapi tanggalnya. Oke, sudah segini sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini untuk bagian akunnya, dibanding kita menambah-nambah manual seperti ini, ada resiko bisa salah akun dan juga akan berpengaruh di bagian buku besar dan juga neraca saldonya. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus if. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan if, nah buka kurung,
jika debit sama dengan nol, jika debit sama sama dengan nol, maka yang keluar itu akun kredit. Tetapi jika tidak, maka yang keluar akun debit. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Nah, kemudian untuk ke bawahnya kita tinggal tarik seperti ini, maka akan otomatis seperti ini. Untuk selanjutnya juga kita tinggal tarik ke bawah, maka akunnya akan otomatis tercatat seperti di bagian sebelah kiri. Nah, untuk keterangannya juga jangan lupa kita tambahkan supaya di buku besarnya bisa lengkap. Kita tarik dulu supaya rapi. Nah, untuk keterangannya di sini berarti penyetoran modal awal. Oke, sudah seperti ini, maka untuk tanggal satunya sudah clear. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal selanjutnya, di sini ada surat jalan dari CV Cruella. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat di surat penyetoran modal, kita ini sebagai CV Snoopy. Jadi konteksnya di sini kita yang membeli pada CV Cruella. Nah, kita membeli ini dengan syarat FOB shipping point. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau FOB shipping point itu beban angkutnya ditanggung oleh pembeli atau beban ongkirnya. Nah, ditanggung oleh pembeli. Dan di sini kan kita konteksnya sebagai pembeli. Otomatis untuk bebannya akan ditanggung oleh kita sendiri. Nah, di sini pada tanggal 3 Desember dan FOB shipping point-nya sebesar 500.000. Di sini kita membeli barang dagang. Di sini jelas CV Cruella yang mengeluarkan suratnya dan kita sebagai penerima barang tersebut. Kemudian kita akan lanjut melihat untuk invoice-nya. Nah, di invoice-nya ini, di sini ada syarat eh, nomor fakturnya. Di sini ada 2/30 end of the month. Nah, ini artinya jika kita membayar dalam waktu 30 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 2%. Tapi ini harus dibayarkan paling lambat akhir bulan. Kemudian di sini pada tanggal 3, sama seperti tadi, ini total pembelian kita yaitu sebesar 40 juta. Oke, jadi kita bisa langsung saja tuliskan di jurnal umumnya. Ini pada tanggal 3. Jadi kita tuliskan dulu tanggalnya. Kemudian untuk akunnya kita pilih persediaan. Kenapa persediaan? Karena posisinya di sini kita membeli. Kalau kita membeli, otomatis persediaan kita bertambah. Persediaan itu aset. Jadi kalau aset bertambah, bertambahnya di akun debit. Oke, sudah begini persediaannya bertambah sebanyak 40 juta. Kemudian kita tuliskan dulu, karena kita membeli ada syarat fakturnya, otomatis kita tuh membelinya dengan hutang. Jadi hutang kalau bertambah itu di kredit, jadi kita tambahkan di kredit. Nah, mungkin beberapa orang berpikir kalau di sini kan kita akan menanggung beban angkut angkut untuk kita pembeliannya. Mungkin ada yang ingin menuliskan beban angkut pembelian di akun debit ya. Tapi karena ini perpetual, kalau untuk perpetual itu beban angkutnya langsung dijumlahkan ke dalam akun persediaan. Kecuali kita dalam akun eh, kalau kecuali kita dalam metode periodik, maka kita akan catatkan beban angkut pembeliannya. Nah, jadi untuk beban angkutnya itu kita jumlahkan ke persediaan. Tadi bebannya 500.000, kemudian total pembelian kita 40 juta. Nah, jadi jika dijumlahkan, maka persediaan kita bertambah 40 juta 500. Kemudian untuk hutangnya sama 40 juta 500. Ini kita ini tanggalnya juga jangan lupa. Kemudian di sini kita tinggal tarik ke bawah seperti tadi. Nah, untuk yang ini kita tinggal kasih juga keterangannya. Di sini kita oke, kalau sudah begini berarti sudah clear ya untuk nomor yang ini. Nah, kita bisa beralih ke nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor selanjutnya di sini ada surat jalan lagi. Berarti kita sebagai pembeli sekali lagi, tapi di tanggal yang berbeda. Di sini untuk tanggal 6 Desember. Nah, jadi CV Cruella mengeluarkan surat jalan untuk CV Snoopy. Nah, di sini syaratnya FOB destination.
Oke, jadi untuk nomor yang ini sudah clear. Kita tinggal tambahkan juga, kita lengkapi tanggalnya. Maka yang untuk nomor 6, tanggal 6 sudah clear, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini di sini ada surat retur barang. Nah, di sini pada tanggal 7 Desember, jadi kita sebagai CV Snoopy melakukan pengembalian barang kepada CV Cruella. Nah, kita ini mengembalikan barang untuk pembelian pada tanggal 3. Untuk tanggal 3 itu, kita mengembalikan barang 40 juta. 40 juta kita membeli barang. Nah, di sini kita mengembalikan barang senilai 4 juta. Nah, jadi pertama-tama kita tuliskan dulu tanggalnya di sini 7 Desember. Kemudian di sini kita langsung tuliskan saja. Nah, kalau untuk retur barang, kita itu mengurangi hutang di debit, kemudian persediaannya juga berkurang di kredit. Kenapa begitu? Karena kan kalau kita mengembalikan barang, otomatis nilai utang yang kita punya terhadap CV yang kita beli barangnya, atau perusahaan yang kita beli barangnya akan berkurang juga. Kemudian persediaan yang kita punya juga akan berkurang karena kita sudah mengembalikan barangnya. Nah, jadi pencatatannya di debit hutang dagang, kemudian di kredit persediaan. Jadi sama-sama berkurang. Berkurang sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Sini juga 4 juta. Nah, untuk di sini kita tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian untuk keterangannya di sini melakukan retur kepada CV Cruella pembelian tanggal 3. Ini juga. Nah, sudah seperti ini maka sudah clear. Kita tinggal menambahkan tanggalnya. Nah, tanggalnya kita juga tambahkan di bagian sini 7 Desember. Nah, sudah begini, sudah clear. Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi pada soal ini di sini ada kwitansi pembayaran. Jadi kita melunasi hutang kepada CV Cruella. Kita melunasinya pada tanggal 10 ya, pada tanggal 10 Desember. Jadi kita melunasi hutang untuk pembelian barang dagang pada tanggal 3 Desember. Nah, kita melunasinya itu sebesar 35.770. Nah, kok bisa kita melunasinya hanya segini, sedangkan kalau dihitung-hitung kasar, seharusnya kan kita membayar harusnya lebih dari itu. Karena utang kita tadi itu ada 40.500.000. Kemudian eh, kita melakukan retur sebesar 44 juta. Otomatis jika dihitung harusnya 36 juta, tapi kok bisa hanya 35 juta? Nah, karena kita mendapatkan diskon. Kalau tadi kan syaratnya 2/30 ya. Kalau 2/30 itu berarti artinya jika kita membayar dalam waktu 30 hari, kita mendapatkan diskon 2%. Nah, kita kan baru membayar masih dalam jangka waktu 30 hari. Kita membeli pada tanggal 3, kita membayarkannya pada tanggal 10. Nah, jadi kita menuliskannya tanggal dulu. Nah, di sini berarti karena kita sudah melunasi, otomatis hutang kita berkurang. Hutang kalau berkurang, berkurangnya di debit. Kita berarti di utang dagang, kemudian di sini tanggal lagi. Karena ini kita mencatat potongan, kalau kita mencatat potongan, berarti yang kita tuliskan di kredit itu kas dan juga persediaan. Nah, jadi untuk nilai utangnya itu kita bayarkan secara penuh. Nah, secara penuh berarti kita harus akumulasikan dengan retur yang tadi kita lakukan. Jadi kita harus kurangi dulu 40.500.000 dikurangi dengan 4 juta. Nah, totalnya 36.500.000. Nah, ini kan beda dengan yang ini, karena belum dikalikan 2%. Nah, untuk kita tahu potongannya, potongannya kan dicatat di akun persediaan. Nah, untuk tahu potongannya berapa, kita tinggal mengalikan ini dengan 2%. Nah, maka didapat potongannya kita itu 730.000. Nah, berarti yang kita keluarkan untuk kas itu berapa? Kita tahu dari kita mengurangkan 36.500.000 ini, kita kurangi dengan 730.000. Nah, didapat, jadi ini sama ya, kita membayarkan 35.770.000. Nah, untuk bagian ini kita tinggal tarik ke bawah seperti yang tadi. Kemudian untuk ini kita tinggal tuliskan keterangannya, melunasi eh, hutang untuk pembelian tanggal 3. Di bawahnya juga seperti ini. Oke, sudah clear seperti ini. Sekarang kita sudah bisa lanjut ke soal berikutnya.
Nah, di soal berikutnya ini kita sebagai penjual, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita sebagai pembeli. Nah, ini kita sebagai penjual. Kita menjual kepada PT Peanuts. Ini pada tanggal 11 Desember. Nah, untuk kali ini kita mengeluarkan surat jalan. Di sini syaratnya FOB shipping point. Nah, ingat kalau FOB shipping point itu berarti beban angkutnya ditanggung oleh pembeli. Karena kita penjual, berarti kita tidak menanggung apa-apa. Nah, di sini kita surat jalan kepada PT Peanuts. Kita sekarang lihat invoice-nya. Nah, di sini untuk invoice-nya, di sini ada syarat fakturnya itu 1/10 end of the month. Jadi kita jika membayar dalam waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 1%. Kemudian harus dibayarkan paling lama akhir bulan. Nah, jadi total pembelian kita itu 6 juta, kemudian HPP-nya 3 juta. Nah, penulisannya seperti apa? Kita tuliskan dulu tanggalnya seperti ini. Kemudian, karena dia membeli dengan utang, kebalikan utang itu piutang. Nah, kalau piutang bertambah, berarti piutangnya bertambah di debit. Piutangnya bertambah sebesar 6 juta. Tuliskan 6 juta. Nah, kemudian piutangnya bertambah 6 juta, otomatis juga sudah dicatat sebagai penjualan. Nah, jadi kita pilih akun penjualan di bagian akun kredit. Ini sama seperti pendapatan, pandangannya seperti pendapatan. Pendapatan kalau bertambah itu di kredit. Nah, penjualan juga sama, kalau bertambah juga di kredit. Bertambah sebesar 6 juta, kita tambahkan titik. Nah, kemudian di sini kita harus mencatat HPP-nya juga. Nah, untuk HPP-nya itu kita catatkan di bagian debit. Kita cari harga pokok penjualan, kemudian persediaan juga harus kita catat. Karena persediaan kita berkurang, jadi kita catatkan di bagian akun kredit. Nilai HPP dan persediaannya sama, yaitu 3 juta. Sini juga 3 juta. Nah, kemudian untuk bagian ini kita tarik seperti yang tadi. Kemudian untuk keterangannya juga kita berikan. Oke, sudah seperti ini, sudah clear. Sekarang kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Nah, selanjutnya di sini PT Pinas melakukan retur barang kepada kita untuk pembelian yang tadi ya. Untuk pembelian tanggal 11. Nah, dia tuh melakukan retur barang, alasannya itu barangnya rusak. Returnya itu senilai 3 juta, HPP-nya 1.500.000. Nah, jadi karena kita dari sisi pembeli, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita mencatatnya sebagai persediaan. Nah, kalau ini kita catatnya sebagai retur penjualan. Jadi kita tuliskan dulu tanggalnya. Ini tanggal 13. Jadi kita tuliskan di sini retur penjualan yaitu sebesar 3 juta. Kemudian di sisi kredit kita tuliskan piutang. Kenapa piutang? Karena dia melakukan retur, otomatis utangnya kepada kita juga berkurang. Jadi piutang kita berkurang di kredit. Berkurangnya juga sama yaitu 3 juta. Nah, kemudian untuk pencatatan HPP-nya, kalau tadi waktu kita menjual, kan debit di akun debit itu HPP, kemudian di kredit itu persediaan. Nah, kalau melakukan retur, terbalik. Jadi di bagian debit itu persediaan, di bagian kredit HPP. Jadi kita tinggal balik seperti tadi. Di sini persediaan, kemudian di bagian sini HPP. Persediaan dan HPP-nya berapa? 1.500.000. Kemudian untuk akunnya, seperti tadi kita tarik ke bawah. Kemudian untuk keterangannya kita scan. Nah, sudah seperti ini. Oh iya, kita jangan lupa tambahkan tanggalnya supaya tidak salah di bagian buku besar dan juga neraca. Oke. Kemudian, karena sudah clear, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke, berikutnya di sini pada tanggal 14 Desember 2025. Di sini kita menerima kwitansi pembayaran. Jadi kita yang menerima uangnya dari PT Peanuts. Jadi PT Peanuts melakukan pelunasan kepada kita yaitu sebesar 2.970.000.
Nah, di sini dia dapat diskon 1% karena dia masih dalam syarat yang ditentukan. Nah, dia ini untuk pembelian barang dagangan pada tanggal 11 Desember 2025. Nah, jadi kita catatnya seperti apa? Kita tuliskan dulu tanggalnya. Nah, kalau yang tadi kan kita mencatatnya seperti ini. Hutang dagang, kas persediaan. Jadi potongannya ditulis sebagai persediaan. Nah, kalau ini karena kita sebagai penjual, kita menulisnya sebagai potongan penjualan. Karena ini metode perpetual. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu di bagian debit itu kita menerima kas. Kasnya itu kemudian di sini piutang dagangnya berkurang karena dia sudah melunasi. Kemudian di sini kita pilih akun potongan penjualan. Nah, jadi untuk di akun piutang dagangnya ini kita tuliskan nilai penuh dari utang yang harusnya dibayarkan. Sama seperti tadi kita lihat dulu kan ini pembelian tanggal 11. Pembelian tanggal 11 itu piutangnya 6 juta. Kemudian kita lihat apakah ada returnya 3 juta. Jadi 6 juta dikurangi 3 juta dapatnya 3 juta. Kemudian untuk tahu potongan penjualannya, berarti di bagian potongan penjualan ini 3 juta kita kalikan dengan 1%. Karena syarat diskonnya tadi 1%. Nah, diskonnya ini dapat 30.000. Maka yang kita bayarkan itu 3 juta dikurangi dengan 30.000, maka didapat 2.970. Oke, sini juga tanggalnya kita lengkapi. Untuk akunnya juga kita tinggal tarik seperti tadi. Nah, di sini untuk keterangannya kita tinggal tambahkan. Oke, sudah seperti ini, sudah clear. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, di sini kita memberikan surat jalan, tapi kepada PT yang berbeda. Di sini pada tanggal 15 Desember 2025, di sini kita kepada PT Woodstock. Nah, kita sebagai penjual, sekali lagi, nah di sini syaratnya itu FOB Destination. Nah, beda sama yang tadi, kalau FOB Destination itu berarti yang tanggung penjual. Nah, karena kita di sini sebagai penjual, otomatis kita yang menanggung beban 500.000 ini. Oke, kita lihat invoice-nya. Nah, di sini nomor fakturnya itu 1/10 end of the month. Sama seperti tadi, berarti jika dia membayar dalam waktu 10 hari, dia dapat diskon 1%. Nah, dia membeli barang sebesar 8 juta, HPP-nya 4 juta. Oke, sekarang kita akan langsung ke pencatatannya. Dituliskan dulu tanggalnya 15 Desember. Nah, karena dia membeli dengan utang, otomatis piutangnya bertambah di debit. Kemudian di sini kita tambahkan akun penjualan. Dia itu membeli senilai 8 juta, kemudian penjualannya 8 juta. Kemudian jangan lupa kita juga mencatatkan HPP dan juga persediaannya. Nah, jadi HPP-nya itu kita catatkan di bagian debit. Kemudian untuk persediaannya karena berkurang, kita catatkan di kredit. Nah, di sini HPP-nya dan persediaannya yaitu 4 juta. Nah, untuk yang di sini akunnya jangan lupa kita tinggal selesai ke bawah. Nah, untuk keterangannya juga kita tinggal lengkapi. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita sudah clear ya. Kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oh ya, jika kita cek lagi tadi, di sini ada beban angkut. Berupa kita tambahkan, di sini kita tulis lagi tanggalnya 15 Desember. Nah, di sini berarti kalau beban bertambah, sama seperti konsep perusahaan jasa, beban kalau bertambah di debit, jadi beban angkut penjualan. Dan juga kas kita berkurang untuk membayar FOB destination ini sebesar 500.000.
Nah, untuk keterangannya kita tinggal tambahkan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya di sini kita melunasi utang untuk pembelian yang kita lakukan pada tanggal 6. Di sini kita kan waktu itu melakukan pembelian kepada CV Cruella. Nah, kita itu tidak dapat diskon karena sudah lewat dari 10 hari. Nah, kalau tadi di invoice-nya kita itu mendapatkan faktur 2/10 end of the month. Nah, kita ini sudah lewat dari 10 hari, jadi kita tidak mendapatkan diskon 2%. Maka kita harus membayarkannya secara penuh. Di sini tanggal 6 kita membeli sebesar 20 juta. Oke, berarti cocok. Kita tuliskan dulu tanggalnya 20. Di sini berarti bagian akunnya kita pilih hutang dagang kita berkurang, kemudian kas kita juga berkurang. Hutang dan kasnya berkurang sebesar 20 juta. Kasnya juga 20 juta. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah seperti tadi. Nah, untuk keterangan juga kita tambahkan. Oke, sudah clear. Karena kita hanya melunasi utang, jadi pencatatannya seperti ini. Dan tidak ada potongan yang kita dapatkan. Kemudian untuk soal terakhir, nah di sini kita menerima pelunasan dari PT Woodstock. Nah, tadi kan PT Woodstock itu membeli pada tanggal 15. Nah, dia itu membeli pada tanggal 15, dilunasi pada tanggal 28. Nah, tadi kan syaratnya 1/10. Nah, 15 ke 28 itu sudah lebih dari 10 hari, otomatis tidak mendapat diskon 1%. Nah, jadi PT Woodstock ini harus membayar nilainya penuh, sesuai dengan yang dia beli pada waktu itu, yaitu 8 juta. Jadi kita catatkan tanggalnya dulu, 28 Desember. Nah, jadi kita menerima kas dan juga piutangnya berkurang karena sudah dilunasi. Nah, di sini berarti kasnya itu kita menerima 8 juta, piutangnya juga berkurang 8 juta. Oke. Kemudian keterangannya berarti, oke, sekarang kita tinggal jumlahkan, kita lihat apakah seimbang antara debit dan kredit. Jadi kita jumlahkan menggunakan rumus add sum. Oke, di sini totalnya 400 juta 13.000. Kita lihat bagian kreditnya apakah sama. Nah, jadi nilainya sama ya. Berarti terbukti ini balance. Kita tambahkan dulu titik seperti ini. Oke. Oke, nah begitu cara untuk membuat jurnal umum dalam metode perpetual dalam perusahaan dagang. Nah, kita rapikan dulu. Kita akan lanjut untuk membuat buku besar, neraca saldo, dan juga laporan keuangan. Oke, yang di sini sudah aman. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat buku besar. Jadi kita akan buat sheets baru. Nah, di sini kita cara untuk membuat buku besarnya sama seperti di perusahaan jasa. Jadi kita pilih dulu satu kotak, bebas mau yang mana. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih pivot table. Nah, untuk range-nya kita pilih dari jurnal umum. Nah, kita blok dari bagian atas ini sampai ke keterangan, sampai ke paling bawah. Oke, sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Nah, kalau untuk di bagian buku besar, ada tanggal, akun debit, akun kredit, kemudian ada debit, kredit. Oh ya, untuk akun debit dan akun kredit tidak perlu karena kita langsung satu dari kolom akun, kemudian keterangan. Nah, untuk akun kita tinggal tarik ke bagian filter, keterangan dan tanggal kita ubah urutannya, kredit debit juga.
Nah, kemudian untuk bagian, kita pilih bagian desain untuk mengubah tampilannya supaya lebih enak untuk dilihat. Don't shop totals, kemudian grand totalsnya of for of and column, maaf, row totalnya on for row and columns, maka karena totalnya, kemudian report layoutnya kita pilih tabular form. Nah, maka kan seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sum of-nya, kita akan hapuskan dengan cara, nah karena di sini short field-nya sudah tertulis debit, otomatis kita tidak bisa mengganti namanya jadi debit. Nanti akan terhitung 2. Jadi cara untuk terlihat lebih beda, kita tinggal tambahkan titik 2 seperti ini, supaya bisa terbaca. Kemudian bagian kredit juga, kita buat seperti tadi. Kita tambahkan titik 2, kemudian oke. Nah, maka sudah seperti ini. Nah, untuk saldo debit dan saldo kreditnya, kita tambahkan dengan cara kita pilih pivot table analyze, kemudian kita pilih fields item and sets. Nah, kita pilih calculated field. Nah, di sini kita akan membuat field baru. Namanya kita buat pertama-tama saldo debit terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus if. Jadi, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit sama dengan 0. Oke. Nah, maka langsung terakumulasi seperti ini. Nah, lanjut kita bikin lagi yang untuk kredit. Kita buat saldo kredit. Nah, di sini kita buat jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit sama dengan 0. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal buat seperti tadi. Kita hilangkan sum of-nya. Nah, oke, sudah seperti ini. Ini merupakan buku besar secara keseluruhan. Nah, kalau buku besar kan kita harus membuat per akunnya. Nah, sebelum itu, karena kita juga nanti akan membuat neraca saldo, maka kita akan copy dulu sheets ini supaya gampang. Karena untuk membuat neraca saldo, caranya sama seperti buku besar. Kita create a copy. Oke. Nah, di sini sudah kopinya, kita tinggal ubah posisinya. Nah, di sini untuk buku besar. Sepertinya sudah lebih rapi. Nah, cara untuk membuat per akunnya gampang, kita tinggal copy saja. Kemudian kita tinggal paste untuk tiap akunnya sampai semua akun sudah ada buku besarnya. Oke, jadi sudah seperti ini, maka semua buku besar per akunnya sudah tercopy. Nah, begitu cara untuk membuat buku besar di Excel menggunakan rumus, yaitu pivot table. Nah, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Pertama-tama, kita ganti dulu namanya, buku besar. Nah, untuk neraca saldonya sama seperti tadi. Oleh karena itu, tadi saya copy dulu supaya gampang. Kita buat neraca saldo. Kemudian, karena saya akan membuat laporan keuangan juga di sheet ini, jadi saya buat neraca saldo dan laporan keuangan. Oke, ya seperti ini sama seperti tadi, kita rapikan dulu. Nah, kalau untuk neraca saldo, berbeda dengan buku besar, di neraca saldo itu kita tidak memerlukan tanggal, kita langsung perlukan akumulasi saldo debit dan saldo kreditnya. Jadi kita unselect yang debit, unselect juga yang kredit. Jadi kita cuma perlu
akun dan keterangan. Keterangannya juga kita unselect. Nah, ini. Nah, untuk akun kita pindahkan ke bagian rows. Oke, sudah seperti ini. Oh ya, untuk di sini kita harus kekalkan sendiri ya untuk neracanya. Oke, jadi di sini terlihat ya bahwa neracanya balance. Jadi berarti neraca saldo kita sudah benar. Nah, karena kita sudah membuat neraca saldonya, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk membuat laporan keuangannya. Nah, jadi kita membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu judulnya, laporan laba rugi. Kemudian untuk untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025. Yang dibuatnya nama CV-nya CV Snoopy. Oke, sudah seperti ini. Kita merge supaya rapi. Nah, oke. Kalau untuk di laporan laba rugi, pertama-tama kita akan mencatatkan pendapatannya terlebih dahulu, sama seperti di perusahaan jasa. Nah, tapi bedanya kalau di perusahaan dagang, berarti yang dianggap sebagai pendapatan itu seperti penjualan, retro penjualan, dan potongan penjualan. Jadi kita tuliskan dulu pendapatan penjualan. Oke, kemudian kita copy saja yang bagian eh, awalan 4. Di sini ada penjualan, kemudian ada retur penjualan, dan juga ada potongan penjualan. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan rumus SUMIF. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan rumus SUMIF. Jadi caranya itu sama dengan SUMIF, buka kurung. Nah, di sini ada range, kriteria, dan sum range. Nah, jadi kita pilih dulu range-nya dari sini, kita tarik sampai ke sini. Kemudian kita tekan titik koma atau koma. Kemudian kita pilih kriterianya. Nah, karena di sini kita mau menghitung penjualan, jadi kita pilih akun penjualan sebagai kriterianya. Kita pilih penjualan, kemudian sum range-nya. Pertama kita jumlahkan dulu yang bagian debit, kemudian akan kita tutup kurung. Nah, kita plus, kita ketik sum if lagi. Nah, buka kurung. Nah, kita buat seperti yang tadi. Range, kemudian kriterianya penjualan. Nah, sekarang untuk sum range-nya kita pilih yang bagian saldo kredit. Oke, sudah seperti ini. Nah, karena nanti kita mau copy ke bawah, jadi supaya rumusnya tidak berubah, kita berikan string di setiap huruf. Jadi stringnya di antara huruf, kecuali bagian kriteria. Itu sudah seperti ini. Nah, ini sama ya nominalnya, penjualannya 14 juta. Nah, untuk diatur penjualannya, kita tinggal copy seperti ini. Kita tinggal copy atau tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka sama jumlahnya. Retur penjualannya sama 3 juta, kemudian potongan penjualannya 30.000. Nah, kemudian untuk di bagian laporan ini kita harus mencari pendapatan neto. Nah, pendapatan neto itu didapatkan dari mana? Pendapatan neto itu didapat dari kita menjumlahkan penjualan dikurangi dengan retur penjualan dijumlahkan dengan potongan penjualan. Maka didapat hasilnya 10.970.000. Nah, setelah mendapatkan pendapatan neto, sekarang kita harus menambahkan akun harga pokok penjualan. Nah, nantinya untuk akun ini akan mengurangi pendapatan neto untuk mendapatkan laba kotor.
Nah, jadi untuk akun penjualan, kita buat sama seperti tadi. Oke, di sini sudah harga pokok penjualannya 5.500.000. Nah, sekarang kita akan mencari laba kotor. Nah, untuk laba kotor itu didapat dari mengurangkan ini dengan ini. Nah, maka kita dapat laba kotornya itu 5.470.000. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke beban. Ini beban operasional. Nah, untuk akun beban di sini cuma satu. Di sini cuma ada akun beban angkut penjualan. Nah, ini caranya sama seperti tadi, di Sumif atau kita tinggal copy seperti ini. Nah, di sini sudah ya kita dapatkan beban angkut penjualannya sama 500.000. Nah, kemudian kita tuliskan total bebannya berapa. Total beban operasional. Nah, karena cuma 500.000, jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Oke. Nah, untuk beban sudah, sekarang kita lanjut ke pendapatan dan beban lain-lain. Di sini nol karena tidak ada. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke penghitungan laba bersih. Nah, untuk menghitung laba bersih itu didapat dari laba kotor dikurangi total beban. Nah, jadi kita tinggal mengurangi ini dengan ini. Nah, maka didapat laba bersihnya itu 4.970.000. Nah, sekarang kita sudah membuat laporan laba rugi, sekarang kita akan membuat laporan saldo laba. Oke, kita akan lanjut di bawahnya, laporan saldo laba. Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025. Di sini kita bold, kemudian nama CV-nya. Oke, nah sekarang untuk di laporan saldo laba, berarti yang kita anggap itu saldo laba awal periodenya. Nah, saldo laba awal periodenya apakah ada? Di soal tadi tidak ada, jadi kita tuliskan saja 0. Kemudian selanjutnya kita masukkan laba bersihnya. Laba bersih kita tinggal ambil dari yang di atas ini. Oke, kemudian harus dikurangi dengan prive atau dividen jika ada. Nah, di soal tadi tidak ada prive atau dividen, jadi kita tulis lagi 0. Nah, kemudian di sini kita bisa dapatkan saldo laba akhir periodenya atau 31 Desember 2025. Nah, di sini untuk saldo labanya ini kita dapatkan dari mengurangi laba bersih dengan prive atau dividen. Nah, karena prive atau dividennya 0, karena prive atau dividennya 0, maka didapat hasilnya sama seperti nilai laba bersih, yaitu 4.970.000. Oke, seperti itu cara membuat laporan saldo laba menggunakan Excel. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Oke, kalau untuk laporan posisi keuangan, berarti kita mencatat aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, pertama kita akan mencatatkan asetnya terlebih dahulu. Nah, asetnya itu berarti yang berawalan 1. Kita copy saja semua dari sini. Oke, sudah tercopy semua. Sekarang kita akan menggunakan rumus Sumif lagi. Kita coba apa.
Tinggal copy dari sini. Oke, kita akan menggunakan rumus sum if lagi. Jadi, kita copy saja dari sini. Kemudian untuk bagian kriterianya kita ubah jadi kas. Yang di sini juga, oke. Nah, sama ya, kasnya 104.700.000. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, maka sama persediaannya 50.270, piutangnya 0, kendaraannya 50 juta, perlengkapan 15 juta, kemudian peralatan 40 juta. Nah, sekarang kita tinggal totalkan asetnya. Total aset dengan rumus sum, totalkan semuanya. Nah, maka total asetnya ada 259.970. Kemudian lanjut ke liabilitas. Untuk liabilitas berarti sini hanya satu, yaitu hutang. Oke, kita copy bagian hutang. Jadi, kita ganti kriterianya, dan seperti rumusnya error, kita ganti menjadi hutang. Oke. Nah, di sini hutangnya 0 ya. Jadi otomatis total liabilitasnya juga 0. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu ekuitas. Nah, ekuitas itu berarti modal. Kita copy modal. Oke. Nah, modalnya ini kita pakai rumus sum if lagi. Jadi seperti ini. Kita ganti source kriterianya. Modal itu yang ini. Nah, maka modalnya di sini 255 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan saldo laba. Saldo labanya itu kita dapat dari sini, 4.970.000. Nah, di sini kita totalkan ekuitasnya. Nah, di sini maka didapat total ekuitas. Jika ditambah dengan liabilitas, hasilnya sama dengan total aset. Nah, karena total liabilitasnya 0, otomatis kita lihat dari total ekuitasnya saja. Nah, jadi sini seimbang, maka eh, laporan posisi keuangan kita sudah benar. Oke, kira-kira seperti itu cara untuk membuat jurnal. Nah, oke, oke. Eh, Oke, nah kira-kira seperti itu cara untuk membuat jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, dan juga laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan di Excel menggunakan rumus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.